Kabar mengejutkan datang dari Turki. Di sebuah bandara internasional, sosok berjas hitam dengan wajah tegas turun dari pesawat. Dialah Shin Tae-yong, pelatih legendaris asal Korea Selatan yang dikenal karena kedisiplinan dan taktik gilanya di dunia sepak bola. Namun kali ini, tujuannya bukan stadion sepak bola, melainkan markas Manisa BBSK, klub voli wanita yang tengah naik daun di Liga Turki. Dunia olahraga pun terguncang, apa yang dilakukan seorang pelatih sepak bola di dunia voli. Kedatangannya membuat media ramai. Kamera berdesakan di depan pintu gerbang klub, para jurnalis berebut pertanyaan, dan rumor pun bermunculan. Ada yang bilang STY diundang hanya sebagai konsultan motivasi. Namun semua terkejut ketika manajemen klub mengumumkan secara resmi, Shin Tae-yong resmi menjadi pelatih kepala Manisa BBSK selama 1 musim penuh. Spontan, berita itu jadi trending di seluruh platform olahraga dunia. Di ruang latihan, para pemain Manisa menatap kehadiran STY dengan campuran rasa kagum dan bingung. Megawati Hangestri, bintang asal Indonesia yang sudah dikenal dengan smash kerasnya, berbisik pelan pada rekannya, dia pelatih sepak bola kan? Apa dia bisa melatih voli? Rekannya tertawa kecil, namun dalam hati mereka sama-sama penasaran, bagaimana gaya melatih seorang Shin Tae-yong di dunia yang sepenuhnya berbeda ini. Hari pertama latihan menjadi tontonan tersendiri. STY datang dengan stopwatch di tangan dan pandangan tajam seperti sedang memantau pasukan militer. Tak ada bola voli di lapangan, hanya garis-garis lari dan kerucut latihan. Semua pemain disuruh berlari mengelilingi lapangan selama 30 menit tanpa henti. Ini latihan voli atau latihan tentara, keluh salah satu pemain. Tapi STY hanya menjawab dingin. Lebih besar dari, kalau kalian tidak bisa mengatur napas, bagaimana kalian bisa mengatur permainan? Keringat mulai membasahi seragam latihan, napas tersengal, namun STY tak sedikit pun melunak. Ia berdiri tegap di tengah lapangan, menatap setiap pemain dengan tatapan tajam yang seolah bisa menembus jiwa. Saya tidak datang untuk mengajarkan kalian bagaimana memukul bola. Saya datang untuk mengajarkan bagaimana menjadi pemenang, ucapnya keras, menggema di ruangan yang kini hening. Di malam hari, suasana asrama tim terasa berbeda. Semua pemain kelelahan, sebagian bahkan kesal dengan metode STY yang dinilai aneh. Namun di sudut ruangan, Megawati termenung. Ia teringat bagaimana dulu STY membawa tim sepak bola Indonesia menjadi tim yang disegani di Asia. Kalau dia bisa ubah tim bola jadi juara, mungkin dia juga bisa ubah kami, pikirnya sambil menatap langit-langit kamar. Keesokan paginya, latihan kembali dimulai. Kali ini lebih berat. STY meminta para pemain untuk menahan posisi skuad selama 1 menit, lalu berlari sprint ke ujung lapangan. Kekuatan mental itu lebih penting dari kekuatan otot. Teriaknya, beberapa pemain hampir menyerah, tapi STY selalu memotivasi dengan kalimat tajam. Lebih besar dari, jangan takut lelah. Lelah hanya tanda bahwa kamu sedang berkembang. Setiap hari menjadi ujian. Para pemain mulai memahami bahwa apa yang dilatih STY bukan sekadar teknik, tapi karakter. Ia ingin membentuk tim yang bermental juara, bukan hanya menang di papan skor. Perlahan, rasa takut berubah menjadi hormat. Dari protes berubah menjadi semangat. Para pemain mulai mengikuti tempo latihan tanpa mengeluh. Sesekali STY tersenyum kecil, melihat perubahan itu. Sore itu, saat matahari mulai tenggelam, STY mengumpulkan seluruh tim di tengah lapangan. Dengan nada tenang namun penuh wibawa, ia berkata, "Lebih besar dari, kalian pikir saya gila? Ya, mungkin. Tapi kegilaan itu yang akan membawa kita ke puncak. Saya tidak peduli kalian berasal dari mana, Turki, Indonesia, atau Korea. Yang saya mau cuma satu, semua punya jiwa pejuang." Kalimat itu menggema. Di udara sore yang mulai dingin, dan untuk pertama kalinya, semua pemain menatapnya bukan dengan ragu, tapi dengan keyakinan. Malam itu, suasana Manisa berubah. Dari tim yang biasa-biasa saja, kini muncul bara kecil di hati setiap pemain. Sebuah semangat baru yang mulai tumbuh di bawah tangan dingin Shin Tae-yong. Tak ada yang tahu kemana arah perjalanan ini akan berakhir, tapi satu hal pasti, musim ini, Manisa BBSK akan menjadi tim yang berbeda, karena mereka kini dipimpin oleh pelatih paling gila disiplin di dunia olahraga.
Pagi pertama di bawah kendali penuh Shin Tae-yong terasa seperti awal dari sesuatu yang besar, atau bencana, tergantung dari siapa yang merasakannya. Matahari belum sepenuhnya muncul ketika para pemain Manisa BBSK sudah berbaris di lapangan. Udara masih dingin, napas mereka mengepul, namun STY sudah berdiri di tengah dengan stopwatch di tangan. Hari ini kita mulai latihan sungguhan, katanya datar. Siapa yang terlambat, ulang dari awal. Tidak ada yang berani menjawab. Semua tahu, pelatih ini bukan tipe orang yang bisa diajak bercanda. Latihan dimulai dengan pemanasan ekstrim. STY memerintahkan mereka berlari keliling lapangan sambil membawa bola voli di atas kepala. 5 putaran pertama masih bisa ditahan, tapi setelah itu kaki mulai gemetar, napas tersengal, dan beberapa pemain hampir jatuh. Lihat mereka, ucap STY pada asisten pelatihnya, semangat mereka hanya muncul saat menang, bukan saat berjuang. Kalimat itu menusuk hati para pemain. Mereka tahu pelatih itu sedang menguji sesuatu yang jauh lebih dalam dari fisik mental. Megawati yang sejak awal paling disiplin mencoba memimpin dengan memberi contoh. Ayo, jangan berhenti, teriaknya kepada rekan setimnya. Ia tahu, di bawah STY, rasa lelah bukan alasan. Tapi bahkan dirinya pun mulai merasakan perih di kaki dan punggung. Namun ketika STY lewat di dekatnya dan berkata pelan, inilah titik di mana pemenang lahir, Megawati menggertakkan giginya dan terus berlari. Kata-kata itu menancap kuat di pikirannya. Selepas lari, latihan fisik berubah menjadi latihan ketahanan. Mereka disuruh push up, plank, lalu squat sambil menatap satu sama lain tanpa bicara. STY ingin melihat siapa yang menyerah duluan. Ia berjalan mengelilingi mereka seperti komandan pasukan. Suara sepatu bootnya beradu dengan lantai kayu lapangan, menciptakan gema yang membuat jantung berdebar. Kalau kalian tidak bisa menahan diri kalian sendiri, kalian tidak akan pernah bisa menahan tekanan pertandingan, katanya lantang. Satu persatu pemain mulai kelelahan. Ada yang hampir pingsan, ada yang menangis diam-diam. Tapi tak satu pun diizinkan berhenti. STY menatap mereka dengan tatapan tajam yang sama sekali tidak menunjukkan belas kasihan. Namun anehnya, di balik ketegasan itu, ada sesuatu yang membuat semua pemain mulai percaya, pelatih ini bukan ingin menghancurkan mereka, tapi menempa mereka. Dan perlahan, semangat itu menular. Rasa sakit berubah menjadi bahan bakar. Hari demi hari, latihan STY semakin berat. Tidak ada hari tanpa keringat dan rasa nyeri. Ia memperkenalkan metode baru, silent training. Selama 2 jam latihan, tidak boleh ada yang berbicara. Semua komunikasi hanya lewat isyarat mata dan gerakan tangan. Tujuannya sederhana, membangun pemahaman tanpa kata, membuat setiap pemain benar-benar peka terhadap ritme tim. Tim hebat tidak bicara banyak, kata STY, mereka membaca satu sama lain. Dan anehnya, metode itu berhasil. Dalam seminggu, rotasi dan reaksi pemain meningkat drastis. Namun di balik kemajuan itu, tekanan juga meningkat. Beberapa pemain lokal mulai berbisik di ruang ganti, mengeluh tentang metode STY yang tidak manusiawi. Tapi Megawati, yang kini jadi semacam pemimpin tidak resmi di antara mereka, berdiri dan berkata tegas, kalian lihat hasilnya. Sendiri kan, kita berubah. Jangan berhenti di tengah jalan. Suasana hening. Kata-katanya membuat semua merenung. Mereka sadar, jalan menuju juara memang tidak pernah nyaman. Suatu sore, setelah latihan berjam-jam, STY memanggil semua pemain ke tengah lapangan. Wajah mereka letih, tubuh gemetar, namun pandangan STY tetap tajam. Ia mengedarkan pandangannya lalu berkata, saya tahu kalian benci saya sekarang. Tapi suatu hari, kalian akan berterima kasih karena saya tidak membiarkan kalian jadi lemah. Tak ada tepuk tangan, tak ada sorakan, hanya kesunyian dan air mata kecil yang jatuh dari pipi salah satu pemain muda. Momen itu menjadi titik balik, dari kebencian, tumbuh rasa hormat. Seminggu kemudian, hasil kerja keras mereka mulai terlihat. Dalam simulasi pertandingan internal, Manisa BBSK bermain dengan kecepatan dan koordinasi yang belum pernah terlihat sebelumnya. Setiap bola direspon cepat, setiap kesalahan langsung diperbaiki, dan semangat mereka seolah tak pernah padam. STY menatap dari tepi lapangan dengan senyum tipis, bukan senyum kemenangan, tapi kebanggaan seorang pelatih yang tahu pasukannya mulai berubah menjadi tim sejati. Malam itu, di kamar asrama,
Megawati menulis di buku catatannya, STY bukan sekadar pelatih. Dia badai yang memaksa kami tumbuh lebih kuat. Aku tahu, ini baru permulaan. Di luar, langit Manisa mulai gelap. Tapi di dalam hati para pemain, nyala api baru mulai berkobar. Latihan neraka itu bukan hukuman, itu awal dari kebangkitan. Dan tanpa mereka sadari, dunia voli akan segera menyaksikan keajaiban yang lahir dari tangan dingin sang pelatih gila disiplin. Suasana di markas Manisa BBSK mulai berubah setelah berminggu-minggu menjalani latihan ala militer dari Shin Tae-yong. Fisik mereka lebih kuat, koordinasi mulai terbentuk, tapi ada hal lain yang tumbuh bersamaan, ketegangan. Di balik kekompakan yang tampak di lapangan, tersimpan bara kecil di antara para pemain. Perbedaan budaya, gaya bermain, dan ego masing-masing mulai bertabrakan. STY menyadarinya, tapi ia memilih diam. Ia tahu, setiap tim besar harus melewati masa krisis sebelum menjadi keluarga sejati. Sumber ketegangan muncul ketika Megawati mulai mencuri perhatian. Smash-nya makin tajam, reaksinya makin cepat, dan setiap kali latihan internal, ia selalu jadi bintang. Namun, tidak semua rekan setim menyukainya. Beberapa pemain lokal Turki, terutama Selin, sang kapten lama, mulai merasa tersingi. Dia baru datang, tapi semua mata tertuju padanya, bisik Selin kepada temannya. Aura persaingan mulai terasa dingin di ruang ganti. Sementara Megawati, meski tak bermaksud sombong, justru makin fokus, tak menyadari badai yang sedang terbentuk. Ketegangan itu akhirnya meledak pada suatu sesi latihan sore. Dalam simulasi pertandingan, Megawati memukul bola keras ke arah lawan, tapi Selin tak sempat menutup blok. Bola menghantam bahunya dan memantul jauh ke belakang. Lain kali, belajar koordinasi. Bentak Selin dengan nada tinggi. Megawati membalas cepat, kalau kamu lebih cepat naik blok, bola itu nggak akan lewat. Suasana langsung tegang. Semua latihan terhenti. STY yang berdiri di pinggir lapangan hanya menatap tajam, membiarkan keduanya saling menatap dengan emosi yang membara. Setelah latihan usai, suasana ruang ganti membeku. Tidak ada yang berani bicara. Selin menatap Megawati dingin sebelum pergi, meninggalkan ruangan dengan suara langkah keras. Megawati hanya diam, menatap lantai, tapi di dadanya bergemuruh amarah dan kecewa. Ia datang ke Turki bukan untuk bersaing dengan rekan sendiri, melainkan untuk belajar dan menang bersama. Namun, kini ia merasa sendirian di tengah tim yang seharusnya jadi rumah. Malam itu, STY memanggil semua pemain ke aula kecil asrama. Tak ada bola, tak ada strategi, hanya suasana hening dan cahaya lampu remang. STY berdiri di depan mereka dengan wajah dingin. Saya tahu kalian capek. Saya tahu kalian mulai saling benci, katanya tanpa nada lembut sedikit pun. Tapi ingat ini baik-baik. Tim yang hebat bukan dibangun dari pemain yang saling suka, tapi dari mereka yang rela berjuang bersama meski saling berbeda. Kalimat itu seperti cambuk yang membelah keheningan. Semua menunduk. Bahkan Selin, yang biasanya keras kepala, mulai menggigit bibir menahan emosi. Tiba-tiba, STY menatap Megawati dan berkata, kau kuat, tapi kekuatanmu akan sia-sia kalau tidak membuat orang di sekitarmu jadi lebih kuat. Lalu ia beralih ke Selin, dan kau, jangan biarkan egomu menghancurkan tim yang sedang tumbuh ini. Dua kalimat sederhana itu menembus mereka lebih dalam dari teriakan apapun. STY lalu menutup pertemuan itu dengan kalimat pendek namun tajam. Lebih besar dari, kalian bukan sekadar pemain. Kalian satu tubuh. Kalau satu bagian sakit, semuanya ikut lumpuh. Keesokan harinya, latihan kembali dimulai. Awalnya canggung, tapi di tengah sesi, Megawati mulai melakukan sesuatu yang tak terduga. Ia sengaja memberi umpan pada Selin untuk melakukan smash penentu. Kamu ambil, katanya singkat. Smash itu masuk, keras dan bersih. Tim bersorak kecil, dan untuk pertama kalinya, Selin tersenyum ke arahnya. Tak ada kata maaf, tak ada pelukan, tapi hubungan mereka perlahan mencair. STY yang memperhatikan dari kejauhan hanya mengangguk pelan. Ia tahu, dua api besar akhirnya mulai menyala dalam arah yang sama. Hari-hari berikutnya, latihan berjalan lebih lancar. Para pemain mulai saling memahami ritme dan kekuatan masing-masing. Megawati belajar bahasa Turki sederhana untuk lebih dekat dengan rekan setimnya, sementara Selin mulai membuka diri, bahkan mengajak Megawati makan malam setelah latihan.
Dari dua ego yang dulu bertabrakan, kini lahir chemistry baru yang memperkuat fondasi Manisa BBSK. Menjelang malam, STY duduk sendirian di tribun, menatap lapangan kosong. Ia tahu badai belum sepenuhnya berlalu, tapi ia juga tahu sesuatu sedang tumbuh di dalam tim ini, sebuah kekuatan yang lahir dari benturan, bukan dari kenyamanan. Ya, gumamnya pelan, mereka mulai mengerti apa arti jadi tim. Di luar, lampu stadion perlahan padam, meninggalkan satu cahaya kecil di hati setiap pemain, api yang tidak lagi membakar, tapi mulai menerangi jalan menuju kejayaan. Udara pagi di markas Manisa BBSK terasa berbeda. Tidak ada teriakan marah, tidak ada latihan fisik brutal seperti sebelumnya. Hari itu, Shin Taeyong berdiri di tengah lapangan dengan papan strategi besar di tangannya. Para pemain duduk melingkar, masih menatap heran. Mulai hari ini, kata STY dengan nada datar namun tajam, kita tidak lagi bermain seperti tim voli biasa. Kita akan bermain dengan gaya Manisa, gaya yang akan membuat dunia bingung. Semua saling pandang, belum mengerti apa maksud sang pelatih. Tapi STY sudah mulai menggambar pola yang bahkan asisten pelatihnya pun belum pernah lihat. Ia menyebutnya, rotasi 4D, sebuah sistem di mana pergerakan pemain tidak terpaku pada posisi klasik, tapi mengikuti ritme dan kecepatan lawan. Voli bukan hanya tentang kekuatan, ucapnya, tapi tentang membaca arah permainan, seperti sepak bola. Kalian harus tahu kemana bola akan pergi, bahkan sebelum bola itu dipukul. Kalimat itu membuat seluruh ruangan hening. STY bukan sedang bercanda. Ia benar-benar hendak membawa taktik sepak bola ke dunia voli. Latihan pun dimulai dengan pola-pola aneh. Megawati diminta berpindah posisi secara tiba-tiba setelah melakukan servis. Pemain libero dituntut membaca arah bola lawan dari gerakan bahu, bukan pandangan mata. Bahkan STY menambahkan sistem kode rahasia tangan seperti di sepak bola, agar setiap serangan bisa diubah di tengah pertandingan. Para pemain awalnya bingung, tapi STY selalu berkata dengan tenang, kebingungan sementara lebih baik daripada stagnasi selamanya. Dan mereka pun mencoba, jatuh, gagal, lalu bangkit lagi. Hari demi hari, latihan itu terasa seperti teka-teki yang tak ada ujungnya. Namun perlahan, keajaiban mulai muncul. Serangan Manisa jadi sulit ditebak, rotasi mereka bergerak cepat dan cair. Lawan latihan internal pun sering kehilangan arah karena tidak tahu dari mana serangan berikutnya akan datang. Bahkan Selin yang dulu skeptis akhirnya berdecak kagum, aku tak pernah lihat tim voli main secepat ini. STY hanya tersenyum tipis. Ia tahu, strategi gilanya mulai bekerja. Namun tidak semua berjalan mulus. Beberapa pemain mengeluh karena pola baru itu membuat mereka kelelahan 2 kali lipat. Fokus mereka dituntut terus hidup. 1 detik lengah, semuanya bisa berantakan. STY menjawab dingin, kalau kalian ingin bermain aman, kalian tidak akan pernah jadi legenda. Kalimat itu menamparkan semua yang mendengarnya. Sejak saat itu, tak ada lagi keluhan, hanya tekad untuk memahami dan menguasai strategi gila sang pelatih. Suatu malam, STY memanggil Megawati ke ruang taktik. Di papan besar, ia menunjukkan diagram pergerakan baru. Kau kunci utama strategi ini, katanya serius. Kekuatan smashmu bisa memecah konsentrasi lawan. Tapi aku ingin kau lebih dari sekadar penyerang. Aku ingin kau jadi otak serangan. Megawati tertegun. Ia terbiasa jadi eksekutor, bukan pengatur pola. Tapi STY yakin padanya. Percaya pada nalurimu. Jangan cuma pukul keras, tapi pikir cepat. Jadilah pemain yang membaca permainan. Hari-hari berikutnya, Megawati berlatih lebih keras dari siapapun. Ia belajar membaca arah bola, mengatur tempo serangan, dan mengoordinasi rekan setimnya. Perlahan tapi pasti, seluruh pola Manisa mulai mengalir melalui dirinya. Ia bukan lagi sekadar bintang tim, ia mulai menjadi kompas. Sementara itu, STY terus mengamati dengan senyum puas, menyadari bahwa visinya mulai hidup di lapangan. Minggu demi minggu berlalu, hingga akhirnya Manisa BBSK dijadwalkan melawan salah satu tim kuat di Liga, Ezachibashi Dynafit, juara bertahan dengan pemain bintang kelas dunia. Banyak yang menganggap Manisa tidak punya peluang. Tapi STY tidak gentar. Ia berdiri di depan timnya sebelum pertandingan dan berkata tegas, kita tidak akan menang dengan bermain seperti mereka. Kita akan menang dengan menjadi diri kita sendiri, versi gila yang mereka belum pernah lihat.
Pertandingan itu menjadi ajang pembuktian. Sejak set pertama, penonton dibuat bingung dengan pola permainan Manisa. Perpindahan posisi yang cepat, serangan dari arah tak terduga, dan strategi yang seperti menari di atas keos membuat Ezachibashi kehilangan keseimbangan. Set pertama dimenangkan Manisa. Set kedua dan ketiga berlangsung ketat, tapi pola STY terus membuat lawan frustrasi. Di akhir set kelima, skor 14-13 untuk Manisa, dan Megawati bersiap di posisi belakang. Ia memberi kode tangan kecil, bola dilambungkan, dan boom, smash keras menembus blok lawan. Manisa menang, sorak-sorai menggema di seluruh arena. STY hanya menatap papan skor dengan tatapan tenang, tapi di matanya tersirat kebanggaan. Ia berbalik, menatap timnya yang bersorak memeluk satu sama lain. Inilah yang kumaksud, katanya pelan. Gila bukan berarti salah, selama kalian tahu arah kegilaan itu. Malam itu, Manisa BBSK resmi menjadi tim yang diperhitungkan. Dunia voli mulai menatap mereka bukan dengan rasa heran, tapi dengan rasa takut. Hari yang dinantikan akhirnya tiba. Seluruh mata dunia voli Turki tertuju pada satu pertandingan besar, Manisa BBSK melawan Fenerbahce Opet, sang raksasa liga yang hampir tak terkalahkan selama 2 musim terakhir. Di tribun, ribuan penonton sudah memenuhi arena. Suara genderang, nyanyian, dan bendera berkibar memenuhi udara. Tapi di ruang ganti Manisa, suasana justru hening. STY berdiri di tengah ruangan, menatap satu persatu pemainnya dengan pandangan tajam. Hari ini bukan tentang menang atau kalah, katanya pelan, tapi tentang apakah kalian punya keberanian untuk melawan rasa takut. Para pemain mendengarkan dengan serius. Megawati menggenggam bola di tangannya, jantungnya berdetak cepat. Ia tahu, laga ini bukan pertandingan biasa, ini adalah ujian pertama untuk strategi gila STY yang selama ini dianggap mustahil. Kalau kita gagal di sini, pikirnya, semua kerja keras selama ini akan dianggap lelucon. Di sisi lain, Selin sang kapten menepuk bahunya. Kita nggak datang sejauh ini untuk kalah, kan? Megawati menatapnya dan tersenyum kecil. Dalam diam, mereka tahu, malam ini, mereka harus membuktikan siapa sebenarnya Manisa BBSK. Peluit pertama dibunyikan. Fenerbahce langsung menyerang dengan kekuatan penuh. Bola-bola cepat dari pemain bintang mereka, Vargas, menghantam pertahanan Manisa bertubi-tubi. Set pertama terasa seperti badai. STY tetap berdiri tegak di pinggir lapangan, tidak berteriak, tidak bereaksi. Ia hanya mengamati. Sementara itu, Manisa kehilangan ritme. Kesalahan servis dan komunikasi membuat mereka tertinggal jauh 25-15. Para penonton Fenerbahce bersorak seolah pertandingan sudah berakhir. Tapi STY tetap tenang, seolah kekalahan itu adalah bagian dari rencananya. Set kedua dimulai. STY hanya memberi satu instruksi singkat, mainkan rotasi 4D, abaikan pola lawan. Dan keajaiban mulai terjadi. Megawati bergerak dari posisi belakang menuju depan dalam waktu kurang dari 2 detik, memberi umpan silang ke Selin yang melakukan tip ball cerdas. Serangan Manisa menjadi tak terduga. Fenerbahce mulai kehilangan keseimbangan, rotasi mereka kacau. Manisa mengambil set kedua 25-23. STY menatap scoreboard dan berkata pelan, sekarang baru pertandingan dimulai. Set ketiga menjadi pertarungan psikologis. Fenerbahce mencoba menekan dengan smash keras, tapi pertahanan Manisa, terutama libero muda mereka, Ebru, tampil luar biasa. Ia melompat, menjatuhkan diri, menahan bola-bola maut yang seolah mustahil diselamatkan. Setiap kali Ebru berhasil mengangkat bola, Megawati langsung memanfaatkan momentum dengan smash petir yang memecah blok lawan. Sorakan penonton netral mulai berubah arah, Manisa mulai mendapat simpati. STY menatap pemain mudanya dengan mata berkaca, tapi tetap menjaga wibawa. Mereka mulai percaya pada sistem, gumamnya. Namun set keempat menjadi neraka. Fenerbahce membalas dengan strategi agresif. Mereka menargetkan servis ke arah Megawati, mencoba membuatnya kehilangan fokus. Serangan demi serangan datang, dan kali ini Manisa goyah. Skor berakhir 25-20 untuk Fenerbahce. Kedudukan kini imbang 2-2. Suasana di arena menegangkan. Kamera televisi menyorot wajah STY yang tetap datar, tapi dari rahangnya yang mengeras, terlihat jelas ia sedang menahan gelora di dadanya. Waktu istirahat terakhir tiba.
STY mengumpulkan seluruh tim dalam lingkaran. Kalian sudah buktikan bahwa kalian bukan boneka. Sekarang waktunya buktikan bahwa kalian punya jiwa juara, katanya dengan suara yang bergetar, namun penuh kekuatan. Ia menatap Megawati dalam-dalam, kau pemimpin mereka. Tunjukkan pada dunia arti keberanian. Tak ada lagi yang bicara. Mereka saling menatap, lalu bersama-sama berteriak, Manisa, tidak mundur. Dan berlari kembali ke lapangan. Set kelima dimulai seperti adegan film perang. Bola melesat cepat, rally panjang terjadi berkali-kali. Suara sepatu beradu dengan lantai kayu, jeritan semangat menggema di seluruh arena. Skor terus kejar-kejaran, 10-10, 11-11, 12-12. Lalu Fenerbahce unggul 13-12 setelah blok keras. STY hanya menepuk tangannya sekali dan berteriak, lawan sampai akhir. Servis berikutnya datang, Ebru berhasil mengangkat bola nyaris dari lantai, umpan panjang ke Megawati, dan boom, smash kerasnya menghantam tepat di antara dua pemain lawan. Skor 13-13. Penonton berdiri. Saat skor 14-14, arena seolah menahan napas. Megawati berdiri di posisi belakang, matanya tajam menatap lawan. Ia memberi kode tangan kecil ke Selin. Bola dilambungkan tinggi, Selin berpura-pura memukul, tapi justru memberi umpan silang ke Megawati yang sudah melompat dari belakang garis. Smash kerasnya menghantam lantai lawan dengan suara menggelegar. Poin, 15-14. Lalu 1 poin lagi lewat blok ganda membuat papan skor berubah menjadi 16-14. Manisa menang. Mereka menaklukkan sang juara bertahan. Arena berguncang oleh sorakan. Megawati berlari memeluk rekan-rekannya, air mata mengalir di pipinya. Selin tersenyum lebar sambil berteriak, kita berhasil. Sementara STY hanya berdiri diam di pinggir lapangan, matanya menerawang ke arah tribun yang bergetar. Ia menghela napas panjang, lalu berkata pelan, mereka akhirnya mengerti arti menjadi juara. Dalam keheningan yang dipenuhi sorakan kemenangan, satu hal menjadi jelas, Manisa BBSK bukan lagi tim kuda hitam. Mereka kini adalah legenda yang sedang lahir. Kemenangan atas Fenerbahce mengguncang seluruh dunia voli. Dalam semalam, nama Manisa BBSK menjadi topik utama di semua media olahraga Turki. Surat kabar menulis headline besar, keajaiban dari Manisa, STY ciptakan revolusi voli. Para penggemar yang dulu memandang tim itu sebelah mata kini mulai berdatangan ke markas mereka, meminta tanda tangan, membawa bendera, dan berteriak memanggil nama Megawati setiap kali ia muncul. Namun, di balik sorak-sorai itu, STY tahu ini baru permulaan. Ia menyadari bahwa kemenangan pertama hanyalah gerbang menuju tekanan yang lebih besar, ujian yang sesungguhnya baru akan dimulai. Di ruang latihan yang sederhana, suasana kembali serius. STY menatap papan taktik di depannya, penuh coretan dan panah. Ia tak lagi berbicara tentang kemenangan, tapi tentang konsistensi dan mental juara. Tim besar bukan yang bisa menang sekali, ujarnya tegas, tapi yang bisa menang bahkan saat semua hal melawan mereka. Para pemain mendengarkan dengan tenang, namun dalam hati, mereka mulai merasakan beban baru. Popularitas yang mendadak datang membuat mereka diserang oleh tekanan media, tawaran sponsor, bahkan gosip-gosip tak menyenangkan yang mencoba menggoyahkan fokus. Megawati menjadi pusat perhatian. Setiap langkahnya kini diikuti kamera. Ia menerima pujian, tapi juga kritik. Banyak yang mulai menyebut kemenangan Manisa hanyalah keberuntungan atau efek kejutan STY, yang tak akan bertahan lama. Suatu malam, saat latihan tambahan, Megawati duduk sendirian di lantai lapangan yang sepi, memandangi net dan mengingat kata-kata pelatihnya, juara sejati tidak butuh pembuktian, cukup terus bekerja. Kalimat itu menancap di pikirannya. Ia bangkit, lalu berlatih servis dan smash hingga larut malam. STY yang diam-diam menyaksikan dari tribun hanya tersenyum tipis. Ia tahu, jiwa seorang pemimpin sedang tumbuh di sana. Keesokan harinya, STY memperkenalkan latihan baru, latihan yang bahkan membuat tim profesional pun geleng kepala. Ia mematikan lampu seluruh arena, menyisakan hanya satu lampu sorot di atas net. Hari ini, kalian bermain dalam gelap, katanya dingin. Kalian harus belajar mempercayai suara dan naluri, bukan mata. Awalnya pemain mengeluh, bola jatuh di mana-mana, tabrakan tak terhindarkan. Namun setelah beberapa jam,
ajaibnya mereka mulai menemukan ritme. Mereka mulai mengenali langkah satu sama lain, mulai merasakan arah bola hanya dari hembusan angin dan suara pantulan. Inilah voli sejati, ujar STY pelan. Bukan tentang melihat, tapi tentang memahami. Kabar latihan ekstrim itu bocor ke media. Beberapa menyebutnya gila, sementara yang lain menyebut STY sebagai visioner. Tapi bagi para pemain, latihan itu menjadi pengalaman spiritual. Mereka mulai merasa terikat satu sama lain, bukan sekadar sebagai rekan tim, tapi sebagai keluarga yang saling membaca tanpa bicara. Suatu sore setelah latihan, Selin berkata sambil tertawa kecil, "Kau tahu nggak, Mega? Aku bahkan bisa tahu kapan kau akan smash hanya dari suara napasmu." Mereka tertawa bersama, dan di balik tawa itu ada kehangatan yang hanya dimengerti oleh mereka yang telah berjuang di ambang kelelahan. Namun kejayaan selalu datang bersama ujian. Beberapa minggu kemudian, Federasi Voli Turki memutuskan untuk menjadwalkan Manisa BBSK melawan Eczacıbaşı Fitra, tim dengan sejarah juara internasional dan pemain-pemain kelas dunia. Lawan yang jauh lebih berpengalaman, dengan kekuatan finansial dan strategi matang. Media mulai meragukan Manisa. Bisakah sistem STY bertahan melawan taktik klasik yang sudah terbukti? Tulis salah satu kolumnis ternama. STY membaca artikel itu, lalu meremas kertasnya dan berkata lirih, "Mereka akan lihat." Malam sebelum pertandingan, suasana tim terasa tegang. Megawati mencoba menyemangati rekan-rekannya, tapi ia sendiri menyimpan kecemasan. Ia tahu, jika kalah kali ini, semua orang akan berkata kemenangan sebelumnya hanyalah kebetulan. Dalam kesunyian kamar hotel, ia membuka pesan singkat dari STY, "Jangan takut kalah, takutlah jika kau berhenti berjuang." Pesan sederhana itu membuatnya menatap cermin dan berkata pelan pada dirinya sendiri, "Aku tidak akan berhenti." Keesokan harinya, arena kembali penuh. Kali ini, bukan hanya penonton lokal, tapi juga pengamat internasional datang menyaksikan fenomena bernama Manisa BBSK. Ketika mereka memasuki lapangan, sorakan terdengar bergema, sebagian mendukung, sebagian meragukan. STY berdiri di pinggir lapangan dengan wajah datar seperti biasa, tapi di dalam dadanya, ia tahu bahwa pertandingan ini bisa menentukan arah masa depan tim. Ia menatap Megawati dan mengangguk, tanpa kata, tanpa instruksi. Dan Megawati tahu persis apa yang harus dilakukan. Peluit pertama berbunyi, dan dari sana segalanya berubah menjadi perang strategi yang intens. Serangan demi serangan, rotasi cepat, blok berlapis, dan pola yang bahkan komentator sulit menjelaskan. Namun, di tengah tekanan luar biasa itu, STY melihat sesuatu yang membuatnya terharu, para pemain tidak lagi bergantung padanya. Mereka bergerak dengan naluri, saling membaca, saling percaya. Sistem itu hidup, menjadi organisme yang bernapas. Saat set berakhir dengan kemenangan tipis untuk Manisa, STY menatap ke langit-langit arena dan menutup matanya sejenak. Ia tahu, keajaiban itu nyata. Di akhir malam, setelah pertandingan selesai dengan kemenangan manis 3-2 untuk Manisa, seluruh tim berpelukan di tengah lapangan. Air mata bercampur tawa, dan di antara sorakan penonton, STY hanya berkata pelan, "Inilah hasil dari kepercayaan." Namun dalam hatinya, ia tahu jalan mereka masih panjang. Dunia voli kini memperhatikan setiap langkah mereka. Dan di balik layar, kekuatan besar mulai bergerak, ingin menghentikan revolusi yang sedang dibangun STY dan pasukan kecilnya dari Manisa. Kemenangan Manisa BBSK atas Eczacıbaşı Fitra mengguncang tatanan dunia voli profesional. Tidak ada yang menyangka tim kecil dengan pelatih asing seperti STY mampu menumbangkan dua raksasa liga dalam waktu singkat. Namun, di balik sorotan lampu dan tepuk tangan, bayangan gelap mulai bergerak pelan. Di ruang rapat federasi, beberapa pejabat tinggi mulai merasa tidak nyaman. Mereka menganggap metode STY yang tak ortodoks dapat merusak citra dan sistem lama yang selama ini menguntungkan pihak-pihak tertentu. Kalau dibiarkan, dia akan mengubah semua, ujar salah satu pejabat dengan nada khawatir. Dan sejak malam itu, rencana menjatuhkan Manisa mulai disusun dalam diam. Sementara itu, STY dan para pemain masih larut dalam euforia kemenangan. Namun STY bukan orang yang mudah terlena. Ia tahu, semakin tinggi mereka terbang, semakin banyak tangan yang ingin menarik mereka jatuh. Di ruang latihan, ia berbicara dengan nada tenang tapi tajam,
kalian akan segera menghadapi musuh yang lebih berbahaya dari tim manapun, politik. Para pemain saling berpandangan, belum mengerti maksudnya. Tapi tak lama kemudian, tanda-tanda mulai muncul, jadwal latihan tiba-tiba diubah oleh pihak liga, wasit mulai membuat keputusan aneh, dan media mulai menulis berita negatif tanpa sumber jelas. Megawati menjadi sasaran utama. Salah satu tabloid besar menulis artikel dengan judul besar, Megawati, bintang cepat redup. Konflik internal di tubuh Manisa. Berita itu bohong, tapi dampaknya luar biasa. Sponsorship mulai mundur, dan suasana di ruang ganti menjadi tegang. Beberapa pemain muda mulai goyah. "Coach, mereka menuduh kita curang," kata Ebru dengan mata berkaca. STY hanya menatapnya dengan tenang dan menjawab, "Itu artinya mereka takut. Jangan biarkan ketakutan mereka jadi ketakutan kita." Kata-kata itu menjadi api kecil yang menjaga semangat tim tetap menyala di tengah badai. Namun tekanan semakin menjadi-jadi. Saat pertandingan berikutnya melawan tim Ankara, wasit membuat keputusan kontroversial yang membuat Manisa kalah tipis. Beberapa poin penting dibatalkan dengan alasan yang tidak jelas. Penonton bahkan bersorak marah, tapi STY melarang protes. Setelah pertandingan, Megawati mendekatinya dengan amarah yang nyaris meledak. "Kita dipermainkan, Coach. Kenapa kita diam saja?" STY menatapnya dalam-dalam, lalu menjawab lirih, "Kadang diam lebih keras dari teriakan. Biarkan mereka pikir kita lemah. Saat waktunya tiba, kita balas dengan kemenangan." Di balik layar, STY mulai mengumpulkan bukti. Ia mengetahui bahwa ada upaya sistematis untuk menjatuhkan Manisa, mulai dari manipulasi jadwal, tekanan sponsor, hingga penetapan wasit yang tidak netral. Namun ia tidak ingin bertindak gegabah. Ia tahu, jika ia menyerang balik tanpa bukti kuat, timnya akan menjadi korban propaganda. Ia memilih strategi senyap, membangun kekuatan dari dalam. Ia mulai melatih para pemainnya bukan hanya dalam teknik, tapi juga dalam ketahanan mental. "Kalian bukan hanya atlet," katanya pada suatu malam latihan, "kalian adalah simbol perubahan." Sementara itu, Megawati menghadapi perjuangannya sendiri. Ia mulai menerima pesan-pesan ancaman di media sosial, bahkan ada rumor bahwa transfernya ke klub luar negeri akan diblokir jika ia tetap berada di bawah asuhan STY. Malam itu, ia mengetuk pintu ruangan pelatih dengan wajah lelah. "Coach, apa semua ini sepadan?" tanyanya dengan suara lirih. STY menatapnya lama sebelum menjawab, "Setiap perubahan butuh pengorbanan, Mega. Jika kita berhenti sekarang, semua yang sudah kita bangun akan lenyap. Tapi kalau kita terus maju, dunia akan mengingat nama kalian selamanya." Air mata menetes di pipi Megawati, bukan karena takut, tapi karena sadar, ia sudah menjadi bagian dari sesuatu yang jauh lebih besar dari sekadar voli. Keesokan harinya, STY memutuskan langkah berani. Ia mengadakan konferensi pers mendadak. Di hadapan kamera dan wartawan, ia berbicara dengan tenang namun tegas, "Saya tidak datang ke Turki untuk mencari kontroversi. Saya datang untuk mengubah cara pandang kita terhadap olahraga. Jika ada yang takut pada perubahan, itu artinya perubahan itu penting." Kata-kata itu langsung viral. Dukungan dari publik kembali mengalir. Tagar-tagar Westernwit Manisa memenuhi media sosial. Para pemain menangis saat melihat banyak orang yang percaya pada mereka. Tapi di saat dukungan semakin besar, tekanan balik pun meningkat. Pihak federasi memanggil STY untuk memberikan klarifikasi, bahkan sempat beredar kabar bahwa lisensi kepelatihannya akan dicabut. Namun di luar dugaan, STY tetap datang ke sidang itu dengan kepala tegak dan mengenakan jaket bertuliskan, "Fight with Dignity." Ia tidak membela diri, ia hanya berkata, "Jika kemenangan kami membuat Anda takut, maka Anda yang perlu berubah, bukan kami." Kalimat itu membuat ruangan hening seketika. Seorang anggota Dewan Muda menatap STY dengan kagum, dan sejak hari itu, perlahan opini mulai berbalik berpihak pada Manisa. Dalam beberapa minggu berikutnya, semangat tim kembali berkobar. Mereka berlatih tanpa kenal waktu, tanpa peduli gosip atau tekanan. STY mengajarkan satu hal penting, kemenangan sejati bukan tentang skor, tapi tentang bertahan di bawah tekanan tanpa kehilangan arah. Ketika liga memasuki babak semifinal, Manisa kembali siap. Mereka bukan lagi tim kecil yang diabaikan, tapi simbol perlawanan terhadap sistem lama yang korup. STY berdiri di depan timnya dan berkata,
Kita sudah melawan banyak hal, tapi musuh terbesar masih menunggu di depan. Apakah kalian siap? Seluruh pemain menjawab serempak, siap, coach. Di luar sana, langit malam Manisa tampak berwarna oranye keemasan, seolah ikut menyambut fajar baru. Dunia sedang berubah, dan perubahan itu dimulai dari tim kecil yang dulu diremehkan semua orang. STY menatap ke arah lapangan kosong, dengan senyum penuh keyakinan. Perang ini belum berakhir, gumamnya, tapi sejarah sudah menulis nama kita.